Hai, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan terkait dengan bagaimana caranya kita mencatat transaksi-transaksi yang kaitannya dengan pembelian di program Accurate. Oke, langsung saja kita menuju ke Accurate. Di sini sudah ada tampilan terkait dengan aplikasi Accurate, dan ini sudah saya kerjakan, tinggal langsung mencatat transaksi. Baik, yang pertama yang akan saya sharekan adalah bagaimana caranya kita melakukan pencatatan terhadap transaksi pembelian secara kredit di program Accurate. Baik, langsung saja kita menggunakan klik menu pembelian karena kita akan melakukan pembelian. Nah, di sini terdapat banyak sekali menu. Yang pertama, permintaan pembelian, ini akan kita gunakan pada saat kita mau melaksanakan permintaan pembelian. Kemudian pesanan pembelian itu kita gunakan untuk order pembelian, penerimaan barang itu untuk mencatat pada saat kita menerima barangnya. Kemudian faktur pembelian itu nanti untuk mencatat pada saat terjadi pembelian tunai atau pembelian kredit, nanti menggunakan menu itu. Kemudian pembayaran pembelian itu terutama untuk pelunasan utang dan seterusnya. Kemudian untuk retur pembelian itu digunakan untuk mencatat apabila terjadi retur. Baik, yang pertama kita akan mencatat pembelian secara kredit, maka langkah pertama yaitu kita klik faktur pembelian. Oke, kemudian langkah selanjutnya yang pertama adalah kita memilih suppliernya dari siapa yang kita akan membeli. Misalkan dari PT Castrol, kita akan membeli dari PT Castrol. Langkah kedua, kemudian from number itu kita isi dengan nomor faktur, misalkan FB002. Nomor invoice juga akan kita isi dengan yang sama, FB002, saya samakan saja. Kemudian tanggalnya, misalkan tanggal 7 bulan 12 2015. Kemudian di sini kita samakan ship date-nya tanggal 7 12 2015. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita pilih item. Itemnya adalah berapa yang akan kita beli. Nah, di sini misalkan kita dari Castrol, kita hanya membeli dari oli Castrol saja sejumlah misalkan 50 unit, ya kan. Dan kita klik enter. Kemudian harga, nah ini bisa kita lihat di soal, harganya berapa. Misalkan harga belinya adalah 60.000. Nah, di sini atau bisa dicari di sini kan juga bisa dicari ini. Oh, ternyata nggak ada yang diskon barang. Oke, harganya 60.000. Kita ketikkan ini sesuai dengan soal ya. Oke, maka langsung ada jumlahnya. Di sini adalah 3 juta. Maka di sini kita klikkan jumlah amount yang sesuai dengan transaksinya berapa, yaitu 3 juta. Oke. Nah, kalau sudah, karena ini baru pembelian, maka kita tulis di sini description-nya, yaitu pembelian kredit. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita tinggal klik simpan dan tutup. Oke, nah begitu caranya kita mencatat transaksi pembelian secara kredit. Langkah yang kedua, kita akan mencatat transaksi terkait dengan pembelian secara tunai. Langkahnya masih sama. Kita mencatat dulu seperti yang tadi, kita seperti halnya mencatat pembelian secara kredit ya, sama. Nah, kita klik dulu. Di sini kita pilih vendornya, misalkan Petronas, ya kan. Kemudian faktur belinya, misalkan kita waktu beli FB004, invoice-nya juga sama, FB004. Tanggalnya misalkan di sini tanggal 8 bulan 12 2015, ship date-nya juga sama. Oke, sorry, ini ada salah ketik di situ. Tanggal 8 bulan 12 2015. Kemudian ship date-nya tanggal 8 bulan 12 2015. Nah, kolom amount ini kita isi dengan jumlah yang ada di bukti transaksi. Nah, nanti kita cek ya. Misalkan yang kita beli di Petronas itu adalah oli Petronas. Oke, kita klik enter.
jumlahnya misalkan kita yang beli adalah 40 unit, harganya misalkan adalah 100.000, kita klik enter, maka jumlahnya adalah 4 juta. Nah di sini kita klik, nah jumlahnya kita tulis dengan 4 juta. Oke, nah harga ini mengikuti sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Di sini hanya contoh, maka hanya perkiraan saja. Saya kira-kira harganya 100.000. Tapi ketika nanti praktik langsung, pastikan harga ini sesuai dengan harga yang di bukti transaksi. Dan jumlah di sini pasti akan sama dengan jumlah di bukti transaksi. Oke, kemudian description, nah, ini kita tuliskan pembelian tunai. Oke, kemudian tidak ada diskon dan sebagainya di soal ini. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Langkah selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu kita masuk ke menu pembayaran pembelian. Nah di sini kita pilih ke PT Petronas ya, karena tadi kan kita melakukan pembelian tunai di PT Petronas. Nah lihat di sini ya kan, nomor formnya sama seperti yang tadi, FB004, tanggalnya juga sama, tanggal 8 Desember 08 12 2015. Kemudian ini cek date-nya kita juga isi 08 12 2015. Kemudian cek amount-nya kita isi dengan 4 juta. Nanti kita harus isi ya ini ya. Oke. Nah, dan di sini kita klik kolom bayar ya, karena yang kita akan membayar di FB004 yang pembelian tunai tadi. Tapi sebelum ke sini kita isi dulu nih memo pembelian tunai. Oke, kemudian kita klik bayar. Nah, di sini 4 juta, maka di sini langsung otomatis dicek amount itu. Ketika kita checklist di sini langsung akan terchecklist, langsung muncul 4 juta. Oke. Nah, kita checklist ya di sini. Karena ini di soal ini tidak ada diskon dan sebagainya, maka untuk yang ini belum ada diskon dan sebagainya, ini masih 0 ini. Tapi nanti kalau ada diskon, ini pasti nanti akan muncul. Diskon akan muncul ketika nanti jumlah yang kita bayarkan itu kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Misalkan di sini kan utangnya kan 4 juta, itu misalkan di sini pembeliannya ternyata yang harus bayarkan kan 4 juta, tapi kita membayarnya cuma 3.500.000, berarti kan pada saat kita membeli secara tunai kita mendapatkan diskon dan sebagainya. Tetapi pada saat ini di soal ini kita tidak mendapatkan diskon. Mungkin nanti pada saat pembelian kredit yang lain dengan syarat pembayaran 2/10N/30 misalkan, itu kita akan mendapatkan diskon. Oke, lanjut aja, kita selesaikan dengan transaksinya dengan klik simpan dan tutup. Oke, selesai terkait dengan pencatatan pembelian tunai dan pembelian secara kredit. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya terkait dengan retut pembelian. Salam accurate.